Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa,
saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada saat awal dan kepada saudara sekalian supaya membahas saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat doa Kudus Kau berikan kepada umat sebagai pembawa dan penolong dalam berbagai keperluan. Semoga dengan bantuannya kami semakin dalam ajaran Kristiani dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan kami sebagai rasul kami miliki dalam perjalanan karena kalian, supaya nyata bahwa perbuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak berhenti. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Demikianlah maut dia di dalam diri kami, sedangkan hidup dia di dalam diri kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Maka kami pun percaya, dan sebab itu kami berbicara. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kalian ke hadirat. Sebab semuanya itu terjadi demi kalian. Dengan demikian, kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada-Mu ya Tuhan, ku persembahkan kurban syukur. Kepada-Mu ya Tuhan, ku persembahkan kurban syukur. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sekalipun aku berkata dalam kebingungan,
kepada Dia persembahan korban syukur. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hamba, anak dari sahaya. Engkau telah melepaskan belenggu kepada Tuhan persembahan korban syukur. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Nya dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazar kepada Tuhan di depan seluruh umat. Kepada Tuhan persembahan korban syukur. Tuhan bersama dan bersama. Inilah Yesus menurut hadis. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cutilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu saja binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badan binasa daripada dengan badan seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hari Yesus menyampaikan ajaran yang sangat serius mengenai sikap hidup. Selain tindakan, cara berpikir, motivasi dasar dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu juga perlu diperhatikan dan diberi penilaian. Yesus bersabda, kamu telah mendekati rumah jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang berbuat secara menyenangkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya.
Dosa tidak hanya berhubungan dengan rasa tubuh, tetapi juga tentang rasa hati. Boleh jadi nampaknya tidak ada tindakan rasa mata, tetapi jika di dalam hati seseorang itu penuh dengan motivasi yang jelek, nafsu yang jahat kepada orang lain, tetap saja kita salah dan berdosa. Oleh karena itu kita diajak untuk melihat jauh ke dalam hati sebelum kita bertindak, untuk menimbang-nimbang, mengkoreksi apakah tindakan yang akan saya lakukan sungguh berasal dari hati yang murni atau hati yang penuh kebencian, luka, amarah, dan balas dendam. Saudara-saudara yang terkasih, hati adalah pusat diri manusia. Paus Fransiskus dalam Ensiklik artikel 49 mengatakan bahwa hati kudus Yesus yang kita hormati tidak terpisahkan dari keseluruhan pribadi Yesus. Kita tidak hanya menghormati hatinya, tetapi kita juga menghormati keseluruhan dan keseluruhan, karena hati Yesus itu adalah pusat dari diri Yesus sendiri. Dari hati kudusnya yang penuh kasih mengalir dalam tindakan, kata-kata yang penuh kasih juga terhadap orang lain. Apakah kita pernah mendengar dalam Injil kata-kata Yesus yang menyakiti hati orang lain, yang menghakimi orang lain? Kata-kata Yesus dalam Injil hari ini memang keras, tajam, tetapi motivasinya bukan untuk menjatuhkan orang lain, melainkan untuk berubah dan mentransformasi orang lain. Maka kalau misalnya kita merasa tersinggung dengan program umum, jangan marah, jangan bersyukur, melainkan bersyukur. Jadikan itu sebagai pengalaman iman bahwa Tuhan menyentuh hati saya, bukan mau menjatuhkan, melainkan mau merubah saya melalui sabda yang disampaikan oleh Tuhan pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih, melalui hari ini kita diajak untuk memulihkan kembali hati kita dan memelihara, menjauhkannya terhadap dosa dan keinginan yang jahat. Mungkin kebenarannya sulit. Paus Fransiskus juga berkata bahwa cinta dan hati manusia tidak selalu sejalan, karena ada kesucian, ketidakpedulian, dan keegoisan yang dapat menguasai hati kita. Namun kita tidak bisa mencapai kekuasaan sebagai manusia kecuali kita membuka hati kepada orang lain. Hanya melalui kita menjadi diri kita sendiri sepenuhnya. Bagian terdalam dari diri kita yang diciptakan untuk cinta hanya akan memenuhi rencana Tuhan jika kita belajar untuk mencintai, dan hati adalah simbol cinta, kata Paus Fransiskus. Artinya kita diciptakan dengan hati yang luluh, hati untuk mencintai, bukan untuk menyakiti. Mari kita tentukan, kita pulihkan kembali hati kita yang luluh, yang diberikan untuk mencintai. Kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Dengan melihara hati yang luluh, kita menyelamatkan jiwa, baik jiwa kita maupun jiwa orang lain. Dan dengan hati yang luluh pula, kita akan mampu mengendalikan diri, dapat mengorbankan keinginan yang bersifat duniawi, sehingga kita tidak perlu mengikuti dorongan nafsu dan kesenangan sesaat.
Dengan cara inilah hidup kita akan semakin berdekat pada Tuhan. Kalau ada yang masih ragu, marilah kita renungkan kata-kata Paulus dalam bacaan pertama. Kata pelayanan kami sebagai rasul, kami dalam berencana supaya nyatalah bahwa kekuatan yang diterima itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Kita memang takut, sudah percaya. Namun kalau kita lupa dan membawa kekuatan Allah dalam diri kita, kita tidak akan pernah bisa nakal dan putus asa karena kita tidak sendiri. Devosi kepada hati Kristus Yesus merupakan panggilan untuk memberikan ruang bagi perjumpaan dengan Kristus, untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang ingin menjadi salah satu di antara kita, menjadi bagian dari sejarah kita dan mendampingi perjalanan kita. Oleh karena itu, mari kita ikutkan Yesus dalam perjuangan kita untuk menjaga dan memberikan Tuhan. Marilah kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita doakan doa novena kepada Sang Kudus Yesus. Bersama-sama, Yesus, Engkau berkata, kita akan diberikan kepadamu, carilah amal kamu akan didapat, ketukan tetapi itu akan dibukakan bagimu. Dengan cara akan diberikan kamu tersuci, aku memanggil engkau, aku disayang dan mohon kepadamu untuk mendengarkan permohonan. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang Engkau minta kepada Bapa-Ku dengan nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku mohon dengan hati dan kepercayaan dari Bapa sebelummu dalam nama-Mu, dengan karena aku tidak tersuci untuk melakukan permohonan itu. Ya Yesus, Engkau berkata, hari bagimu akan bisa, tetapi sabdaku tidak akan bisa. Dengan rahmat yang bersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan Tuhan, Engkau berjanji bahwa Yesus akan menjadi Roh Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau akan memberikan apa yang kita. Kalau itu merupakan bisa, pada siapa
menyakiti jiwa ini, permohonan ini, apakah tidak Tuhan yang lebih berat. Ya Yesus, aku berharap kepadamu dan percaya kepadamu. Aku mempersembahkan diri dalam Engkau, aku merasa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, yang Tuhan bersama, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, Tuhan, doakanlah kami untuk dosa, sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Adik Yesus, aku berharap kepadamu. 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 Dari Yesus yang baik, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadamu. Jika Engkau hendak menyenangkan aku, berharaplah kepada selalu. Pada Tuhan, aku berharap agar aku tidak binasa selamanya. Mari kita lanjutkan dengan persiapan.
Allah Bapa yang Maha Luhur, berkenanlah menerima persembahan yang kami butuhkan untuk menghormati Santo Antonius yang telah memberikan kesaksian tentang kekuasaan yang mulia. Semoga perayaan ini juga mendatangkan hasil penebusan bagi kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar supaya yang menyelamatkan bahwa kau selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan pengakuan iman Dia menyambutkan daripada Kristus, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat asli. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang hidup dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia telah sudah berfirman, Dia mengambil diam. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami."
Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Kristus kami Antonius, serta semua rohani kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Nya. Kami mohon kasianilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria yang berawal, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta puji dan kemuliaan Engkau dengan penataran Yesus Kristus. Dengan penataran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas tujuh Tuhan dan menurut ajaran Islam, maka sekali kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh terimaan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selama Dia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai meninggalkan bagi, damai memberikan kepada. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama.
kami, kasihanlah kami. Biarlah kami berdoa, biarlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang perjamuan anak Tuhan. Karena saya dapat masuk di kata saya, tapi bersalah saja, maka saya
hari sampai pada akhir dunia. Marilah kita doakan doa kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar imanku pada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam nama. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, dan semua yang kau serahkan kepadaku segala keinginan. Usirlah sudah dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Bawalah dalam hatiku cinta pada sesama, dan menegakkanlah kepadaku semangat penyerahan diriku. Beristiwa pada saat mengalami, agar supaya aku dari kedua. Ya Tuhan, iman dari duniaku, dari kita terbuang dunia, jangan lupa ya Yesus, orang-orang yang kasih, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami tidur oleh ketaatan mereka, waktu mereka masih hidup, sehingga kau tidak menyerahkan mereka pada waktu. Kasihanlah mereka Tuhan, dan bawa mereka kepada kemuliaan surga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah memuaskan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan Santo Agustinus, kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lalu, mewartakan kasih kebaikan sampai kami kau persatukan dalam hidup abadi yang penuh kebahagiaan dengan nama Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Thank you.